Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Ya, sahabat Impact Family, seperti yang telah saya janjikan bahwa ada sambungannya dengan perjumpaan kita dengan Tommy Hilman. Nah, Tommy, saya juga mau bertanya ya, kemarin kan saya sudah tanya tentang jenjang. Kamu sudah dapat S2, tetapi kamu masih sepertinya apa kursus apa gitu ya, kamu sertifikasi atau apa itu? Ya, jadi setelah saya memutuskan memang udah S2 gitu ya Bu ya. Terus saya memang sempat kerja dan di bidang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan, betul, keuangan di perusahaan itu. Nah, jadi saya di situ tertarik dan kayak dapat panggilan dalam tanda kutip untuk membahas tentang keuangan gitu Bu, ke teman-teman pemuda khususnya ya untuk saya, karena memang saya lebih banyak bergerak di bagian pemuda dan remaja gitu ya. Iya. Dan di situ merencanakan keuangan bukan untuk perusahaan atau untuk kantor gitu. Tapi bukan. Untuk siapa nih? Ini untuk perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Oh, jadi kita keluarga juga mesti bikin perencanaan keuangan. Benar, betul. Dan itu ada namanya sertifikasinya Bu. Oh. Jadi saya mengambil Certified Financial Planner. Itu ada gelarnya juga. Gelarnya apa tuh? Oh. CFP, Certified Financial Planner. Wow, hebat itu, ya. Ini anak muda ini ya. Tapi itu kamu menjurusnya di mana tuh? Ke arah mana gitu ya Bu ya? Ke arah mana tuh? Oke, ya itu tadi ya. Jadi di sini ketika saya sudah mengambil sertifikasi gitu ya, saya di sini lebih banyak membantu klien, orang-orang dari individu maupun yang keluarga yang punya mengenai masalah keuangan, ataupun jangan nunggu masalah dulu sih ya, yang penting ada keluarga atau orang yang mau merencanakan keuangan nih supaya keuangannya lebih baik lagi gitu ya. Kedepannya mau ada impian untuk beli rumah mungkin, atau mungkin saya menikah gitu ya Bu ya, terus nanti untuk pensiun mungkin, untuk keluarga gitu kan. Merencanakan untuk yang jangka panjang. Ya, jangka panjang maupun jangka menengah maupun pendek juga. Nggak, kalau anak masih muda gitu, yang belum berkeluarga, masih single gitu, perlu nggak? Perlu juga, karena setidaknya merencanakan arus kas dulu deh Bu. Pemasukan dan pengeluaran itu kita harus atur dulu. Hal yang paling sederhana, yang paling dasarnya dulu. Kalau penghasilan kecil dipakai sebulan aja nggak cukup. Apa perlu direncanain? Menarik nih, ini banyak banget mindset yang salah. Justru berapapun uang kita perlu harus merencanakan. Itu tadi Bu, mungkin setia dalam hal perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Amin. Kalau kita dengan berkat yang memang katakannya masih kecil, tapi kalau kita setia mengatur dan merencanakan, Tuhan juga pasti akan menambahkan perkara yang naik level Bu sedikit. Karena Tuhan udah tahu nih juga bisa naik level ya. Benar banget. Kenaikan gaji lah, jabatan dan lain-lain itu kan pasti ada prosesnya. Karena kesetiaan. Jadi jangan dianggap remeh. Apa yang harus direncanakan, uang saya kayaknya segini-gini aja. Nah itu mindset salah. Dan itu sebaiknya jangan ada di sahabat Impact Family mungkin ya. Karena nanti takutnya berkat Tuhan nggak ngalir. Aduh. Nggak. Nah, kira-kira seperti apa sih, bisa nggak kasih gambaran merencanakannya itu gimana? Oke, yang biasa saya berikan ke klien itu setidaknya awal mula ketika kita mau merencanakan keuangan harus memahami ada namanya fondasi keuangan. Fondasi keuangan ini yang memang harus kita bangun terlebih dahulu. Kayak bangun rumah. Bangun rumah benar, bangun rumah banget. Ketika kita mau bangun rumah kan dasarnya dulu dari fondasinya harus benar dulu. Jangan sampai nanti rumah itu akan rubuh, ambruk gitu ya. Kena gempa langsung banjir, langsung benar tersapu. Nah, keuangan kita juga sebenarnya sama Bu. Oh gitu. Jangan sampai nanti ketika ada krisis, ada resesi katanya Bu. Tahun ini katanya tahun ini ada resesi. Nah, kalau tapi fondasi keuangannya udah direncanakan dari awal, udah kokoh, udah dibangun dengan dasar yang benar, maka itu cenderung bisa bertahan, bisa survive. Kita bisa survive dan masih tetap bisa hidup untuk menjalani hari-hari dengan keuangan yang lebih baiknya lagi gitu Bu. Ya mungkin secara detailnya agak sulit dijelaskan. Enggak semudah. Benar. Beberapa menit ya, karena betul. ini prosesnya hanya beberapa menit. Proses juga Bu. Proses juga, dan tapi memang itu bisa kontak saya aja kalau misalkan tiba-tiba perlu ya boleh kontak saya. Anak muda maupun yang sudah berkeluarga bisa kontak ya. Ya boleh. Nanti silakan. mungkin nomornya dipasang gitu, nomor teleponnya. Boleh bebas. Mungkin ada di bawah sini nanti ya, minta dipasang nomornya.
Hilman, supaya kalau ada yang mau kontak bisa. Nah, tapi saya ada pertanyaan. Ya, boleh. Kan kamu begitu rajin, setia melayani, walaupun kamu sudah jenjangnya udah tinggi, udah dapat sertifikasi dan lain-lainnya, tapi saya lihat kamu luar biasa masih melayani di gereja, di daerah, di nasional, itu masih melayani ya. Apa alasan kamu? Alasannya ini hal yang dasar banget ya. Ya. Maksudnya ini bagi aku pribadi ya Bu. Ya, Mungkin ya. kalau ditanya ke beberapa orang akan berbeda. Beda-beda. Cuman aku merasakan kebaikan Tuhan tuh benar-benar ada dalam hidup saya gitu ya. Ya. Dimana saya pun sampai sejauh ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang atas kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan gitu. Dan Tuhan sudah baik terhadap saya ya. Makanya saya kayaknya harus benar-benar dalam tanda kutip ya menjadi kewajiban saya untuk melayani Tuhan dong gitu ya. Karena Tuhan udah lebih dahulu mengasihi saya, baik kepada saya, mengorbankan ya benar-benar. Jadi Ya. segala sesuatu pribadi untuk saya ya. Kenapa saya pengen tetap melayani dalam hal keuangan seperti ini pun sama Bu. Jadi saya pengen menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, yuk kita mengelola keuangan, setia dalam hal perkara kecil dulu. Ya. Karena segala sesuatu yang nanti Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi dengan cara mengatur keuangan, dan itu nggak rugi sih Bu. Karena ini mengatur keuangan pribadi bukan perusahaan Bu. Pribadi Pribadi ya, kita, untuk kehidupan untuk kita. kehidupan Ah. kita mau seperti apa kehidupan kita, keuangan kita seperti apa, itu bisa diatur Nah, semua. jadi tergantung dari bagaimana Benar. kita merencanakan ya. Dan apapun latar belakang kita, Hmm. mau kita dalam Uang kecil, dokter, uang besar. ya benar, uang kecil, uang besar, dokter, segala usia, mau gender apa, semuanya pasti yang namanya menghadapi uang kita perlu atur. Mau di desa, di Desa, kota, mau di kota, semuanya Jadi harus sama ya, diatur. saudara-saudara. Nah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Tommy ya. Karena Alkitab juga mengatakan ya, Iya benar, kalau kita itu membangun rumah harus betul kokoh, banget, betul, ya. betul. Dua dasar iman kalau nggak salah. Dan juga supaya kalau ada angin topan, Ya. rumah itu tetap bangunnya di atas batu karang yang kokoh. Dan juga hidup ini perlu ada perencanaan, Betul. supaya semuanya berjalan dengan baik karena Tuhan mau supaya kita merencanakan juga. Betul Bu. Ya. Betul. Saya setuju. Tommy, kamu mau mendoakan Baik, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan? Oke, ini? Ya, baik. silakan. Baik, mari Bapak Ibu, sahabat Impact Family, kita akan berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur, bukan suatu kebetulan kami berada dipertemukan pada hari ini Tuhan, semua atas kehendak Tuhan, dan kami secara khusus Tuhan berdoa untuk kami memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan dalam hal perkara kecil. Kami ingin Tuhan berkomitmen untuk mengatur kehidupan kami termasuk keuangan kami Tuhan, supaya benar Tuhan Engkau bisa pakai kami untuk memberkati teman-teman kami, keluarga kami, di sekitar kami, siapapun kami bisa memberi berkat kepada orang lain sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah bersyukur, berdoa haleluya. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama, Ya. Bu. Sampai berjumpa pula Impact Family. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.